Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Payasari. Saya percaya bahwa penilaian terbaik lahir dari guru yang mengenal siswanya. Kita paham kapan kelas kita perlu ice breaking, lebih daripada itu kita tahu kapan siswa perlu dilatih berpikir kritis, bukan hanya menjawab, tapi mengamati, membandingkan, mengelompokkan, dan memberi makna. Karena penilaian yang bermakna bukan soal yang dibuat asal saja, tapi dirancang dengan hati, konteks, dan tujuan yang jelas. Karena itu, kitalah yang harus merancangnya dengan hati, konteks, dan kreativitas. Dan kabar baiknya di Y-Ground, kita bisa wujudkan semua itu lewat beragam bentuk soal. Mari saya tunjukkan cara membuatnya di layar. Sekarang mari kita coba membuat soal di Wayground atau yang sebelumnya adalah Quizzes. Kita coba masuk ke login. Saya login dengan menggunakan akun belajar karena dengan akun belajar kita akan mendapatkan fasilitas yang premium sehingga kita lebih kaya lagi ketika membuat soal. Ini saya menggunakan akun belajar. Kita sekarang sudah di beranda Wayground. Kita sudah menggunakan akun belajar, masuk ke sini. Kita klik buat, klik penilaian. Kita ambil, klik buat dari awal. Quizzes atau Wayground ini memberikan banyak jenis pilihan, jenis pertanyaan untuk menambahkan pertanyaan. Mulai dari pilihan ganda, isian singkat, kemudian bagaimana nanti kita melatih anak-anak, pemikiran tingkat tingginya, bagaimana nanti di kelas untuk interaktif, ada tanggapan terbuka, kemudian bentuk jenis matematika dan lainnya. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kita di kelas. Nah, di sini saya akan mencoba kita mempraktekkan membuat soal pilihan ganda. Klik pilihan ganda. Nah, di sini silakan Bapak Ibu ketikkan pertanyaan dan juga isi opsi-opsi dari jawabannya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan, menambahkan ada gambar, audio, dan video. Kalau Bapak Ibu sudah punya bank soal, silahkan digunakan untuk tinggal mengcopy, masukkan ke dalamnya. Ya, kita copy satu-satu. Kebetulan yang saya copy ini adalah soal ekonomi, Bapak Ibu. Ini nanti saya akan menambahkan gambar kurva penawaran bergeser ke kanan. Tapi sebelumnya saya akan memasukkan terlebih dahulu opsi-opsi pilihan jawabannya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita copy, masukkan di background untuk opsi yang kedua. Lanjut, opsi ketiga. Oke. Opsi keempat. Nah, setelah selesai, kita copy semua opsi. Sekarang tentukan atau tandai jawaban yang benar. Jawaban yang benar di sini tadi adalah ini. Dan tidak lupa, tadi saya ingin memasukkan gambar. Gambar kurva. Nah, saya mencari kurvanya di Bapak Ibu bisa mengunggah dari perangkat Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa mencari, kemudian Bapak Ibu bisa juga menggunakan pastaling. Saya menggunakan di sini mencari menggunakan Google. Saya ingin mencari kurva penawaran bergeser ke kanan karena subsidi. Nah, lewat menu pencarian, maka akan diberikan pilihan-pilihan dan Bapak Ibu tinggal memilih yang mana yang ingin Bapak Ibu gunakan. Saya ingin memilih untuk memasukkan ke dalam soal gambarnya yang sesuai dengan soal tadi adalah yang ini. Setelah berhasil dimasukkan,
simpan. Kita simpan. Nah, untuk yang pertama soal pilihan ganda sudah selesai. Kita klik simpan soal. Selanjutnya kita bisa menambah soal berikutnya. Tambah soal, saya akan memilih soal menjodohkan. Nah, tujuannya saya adalah mengetes atau melatih anak untuk menganalisis hubungan sebab akibat. Nah, sekarang silahkan kita masukkan pertanyaannya. Ini menjodohkan hubungan sebab akibat dalam ekosistem berikut. Klik, kita copy paste ke sini, kemudian masukkan opsi-opsi jawabannya atau pasangan-pasangan jawabannya. Ketik perintahnya di sini. Yang pertama, kemudian perintah yang kedua, terus atau sebabnya. Oke. Kemudian perintah yang ketiga, kita ambil, kita copy. Sekarang kita masukkan tanggapannya. Kita ambil tanggapannya di sini. Pasangannya. Paste satu, kemudian yang kedua, yang ketiga. Oke, kita coba 3. Yang lainnya karena tidak kita gunakan, kita hapus. Sudah ada, sudah cukup, maka kita simpan soal. Oke, simpan soal. Nah, kita 2 soal. Sekarang kita tambah soal yang kedua. Yang ketiga. Saya ingin mencoba membuat gambar berlabel. Nah, gambarnya saya akan mencari di Google. Di sini sepeda. Gambar sepeda. Cari. Nah, pilih gambar sepeda yang Bapak Ibu mau. Sini saya akan memilih gambar sepeda. Oke, kalau sudah kita simpan. Gunakan gambar. Kita gunakan gambar, kita tunggu. Baik. Tambahkan, misalkan di sini roda. Kemudian nanti anak-anak diminta untuk menebak ini jok misalkan. Kemudian anak-anak diminta juga untuk ini tuh setang. Kita ketik pertanyaannya, isilah bagian sepeda berikut. Kalau sudah, kita simpan soal atau boleh sebagai pengecoh kita tambahkan label yang salah. Ya, misalkan kunci. Ya, kita tambahkan lagi label yang salah. Misalkan pedal. Kalau sudah, kita simpan soal. Nah, kita sudah membuat 3 bentuk soal dan saya mencoba yang terakhir ini kita mengkategorikan. Klik mengkategorikan, kemudian kita isi, kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Masukkan perintahnya atau pertanyaannya. Nah, perintahnya ini silakan Bapak Ibu copy, masukkan ke pertanyaan sini. Paste. Sekarang kategorinya di sini saya membedakan antara fakta dan
opini. Nah, harapannya dengan mengkategorikan ini anak-anak bisa bernalar kritis. Oke. Dan kita masukkan opsi jawabannya atau tambahkan opsi jawaban. Sini untuk fakta. Ya, sekarang kita copy lagi yang untuk fakta. Nah, ini opini. Masukkan bagian opini. Nah, sampai dengan selesai semua. Oke. Tambahkan jawaban. Kemudian ini yang terakhir. Tambahkan si jawaban. Nah, sekarang bagian sebelah sini yang tidak diperlukan, biarkan aja, abaikan saja karena nanti yang akan muncul hanya 2 kategori ini. Kalau sudah, kita klik simpan soal. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah silakan Bapak Ibu menentukan waktunya, kemudian poinnya masing-masing soal. Waktu pengerjaan soal, silakan Bapak Ibu atur atau setting. Kalau sudah, maka Bapak Ibu boleh melakukan review. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang akan anak-anak nanti lihat. Ini yang pertama, ini yang kedua, menjodohkan, ini yang ketiga, memberikan label. Kemudian dan ini soal keempat, mengkategorikan. Nah, mudah bukan? Ya, silahkan mencoba. Bagaimana? Mudah kan? Jadi, mari jadikan background alat penilaian sebagai ruang untuk memahami, bukan hanya untuk menguji. Sampai jumpa di kelas penuh makna, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.